Kekuatan di balik pintu. Bab 18. Judul, Ke Kota di Dunia Lain. Bagian 1. Saat Yuya mengadakan permainan bola, Owen dan yang lainnya telah tiba dengan selamat di ibu kota kerajaan dan sedang dalam perjalanan untuk melapor kepada raja. Kami telah kembali, ayah. Oh, Lexia, apakah kamu baik-baik saja? Raja lega melihat Lexia selamat dan sehat. Arnold senang dengan senyum lebar di wajahnya dan segera memberikan instruksi kepada pelayan di dekatnya. Lexia pasti lelah setelah baru kembali, bukan? Istirahatlah sekarang. Aku akan mendengar kabar dari kamu nanti. Aku mengerti. Lexia mengangguk patuh pada kata-kata Arnold dan meninggalkan ruangan bersama pelayan. Kemudian, kepada Owen yang tertinggal di kamar, Arnold bertanya dengan wajah serius, tidak seperti sebelumnya. Owen, aku tidak bisa melihat pemuda yang dikatakan berada di sarang iblis besar. Apa yang terjadi? Itu, banyak hal, dan kami tidak dapat menerima dia datang kali ini. Oh ya, apakah semua itu ada hubungannya dengan wanita di sana? Orang yang berada di depan tatapan tajam Arnold adalah Luna, yang telah diubah menjadi pengawal Lexia dari seorang pembunuh. Meskipun Luna menerima intimidasi dari Arnold, Raja Kerajaan Arcelia, secara langsung, Luna sendiri menjawab dengan terus terang tanpa terlihat kewalahan. Itu karena aku mencoba membunuh Lexia. Jadi beberapa tanggal ditunda, dan Yuya tidak bisa datang. Hei, kamu. Owen menatap Luna dengan tidak sabar, yang memberitahu Raja terlalu terus terang, dan itu membuat tatapan Arnold semakin tajam. Kamu menyebutkan pembunuhan putriku, Lexia? Ya, tapi seperti yang kamu lihat sekarang setelah Lexia masih hidup, upaya pembunuhan aku gagal. Lalu, kenapa kamu masih hidup? Jika kamu seorang pembunuh, apakah komisi yang gagal sama dengan kematian? Dalam suasana di mana berbohong tidak diperbolehkan, Luna tetap tidak tertekan. Sebaliknya, dia ingat bahwa Lexia telah mendekatinya tentang pengawalan, dan dia tersenyum kecil. Tentu saja, aku juga siap mati. Tapi hal itu dihentikan oleh Lexia sendiri. Itu sebabnya aku di sini sekarang. Heun, begitu. Saat Arnold mendengus tidak senang. Dia mengeluarkan harta nasional, Sword Gritchley, dan kemudian menebas Luna. Namun, Luna tidak terburu-buru atas tindakan Arnold, melainkan dia memasang tali di sekelilingnya dan menghentikan gerakannya. Kamu telah menemukan karakteristik pedangku dalam sekejap. Ya. Jika aku mencoba menghentikan pedang itu sendiri dengan benangku, pedang itu akan memotong benangku dengan mudah. Jadi aku harus menghentikan lenganmu. Luna benar, senar yang direntangkannya dalam sekejap tidak menghambat pergerakan pedangnya, melainkan membuat lengan Arnold tidak bisa bergerak. Akibatnya, Arnold tidak bisa menggerakkan lengannya dan tidak mampu menebas Luna dengan itu. Arnold, yang tertawa geli, mengubah penampilannya dari sebelumnya dan memberikan senyuman pahit. Aku tahu kemampuanmu, jadi, bisakah kamu melepaskan ikatan ini? Jika kamu berjanji tidak akan menyerangku lagi, baiklah. Saat Raja dan Luna terus saling menatap, Owen memikirkan apa yang harus dilakukan, ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan kekuatan besar. Ayah, apa yang kamu lakukan pada Lunaku? Lexia, kupikir kamu baru saja pergi ke kamarmu. Orang yang membuka pintu dengan penuh semangat adalah Lexia, yang telah pergi lebih awal. Itu sebabnya, di hadapan putri kesayangannya yang tiba-tiba muncul, Arnold sangat tidak sabar. Pasalnya, meski tak mampu bergerak akibat jeratan Luna, dari samping Arnold terlihat seperti sedang menebas Luna. Tentu saja, aku mencoba pergi ke kamarku. Tapi kemudian aku menyadari bahwa Luna tidak mengikutiku, jadi aku kembali. Kemudian, Lexia, yang mengobarkan kembali amarahnya, memelototi ayahnya, Arnold. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk pada Luna, aku akan membencimu, ayah. Benci. Arnold menjadi pucat pasi dan hampir roboh di tempat, namun tali Luna mengganggu dan memaksanya untuk mempertahankan posisi menebasnya. Luna, yang menyaksikan percakapan antara ayah dan anak perempuannya, mendengus. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Menunjukkan kesombongan terhadap Raja, Luna dengan cepat mengambil benang yang menghalangi gerakan Arnold. Ketika Arnold akhirnya bisa bergerak, dia duduk di kursinya, terhuyung-huyung, tapi mati-matian mencoba berpikir dan mengevaluasi kemampuan Luna. Itu hanya menghalangi pergerakanku tadi, tapi kurasa kamu pada dasarnya bisa membunuhku dengan benda itu, kan? Ya, jika aku mengalungkannya di lehermu, ia akan terbang dengan mudah. Seorang gadis yang mengatakan hal-hal buruk. Meskipun dalam kasusku,
Aku sudah sekarat karena Lexia membenciku. Aku tidak peduli tentang itu. Owen sendiri, untuk kali ini, dalam hati menyetujui pernyataan Luna. Lalu Lexia sambil menyilangkan tangan bertanya pada Arnold. Jadi, ayah, kamu sudah cukup tahu tentang kemampuan Luna, bukan? Ya, sepertinya kamu cukup baik sebagai pendamping. Bagaimana menurutmu, Owen? Menurutku, itu juga bukan masalah bagiku. Baiklah. Mengangguk mendengar kata-kata Owen, Arnold kembali menatap Luna dengan sikap bermartabat yang membuatnya sulit percaya bahwa dialah yang telah dikalahkan sebelumnya. Siapa namamu? Saya Luna. Sekarang, Luna, aku sekarang mengakui kamu sebagai pengawal Lexia. Kamu harus melindungi putriku. Untuk pertama kalinya di tempat, Luna menundukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan bersama Lexia, diminta langsung oleh Arnold. Aku tidak tahan dengan kebencian dari putriku. Yang mulia terlalu lembut terhadap Lexia sama. Karena putriku sangat manis. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Jadi, Owen, Luna itu bukan sekedar pembunuh biasa. Kamu bilang dia terampil, tapi sebenarnya dia orang yang kompeten. Itu benar. Di Guild Kegelapan, sepertinya mereka memanggilnya pemburu kepala. Apa, pemburu kepala yang terkenal itu? Jadi itu sebabnya dia sangat berpengalaman. Dan alasan mengapa upaya pembunuhan itu gagal adalah karena pemuda yang tinggal di sarang iblis besar? Ya, pemuda yang mencegah pembunuhan itu namanya Yuya, dan dialah yang menangkap Luna tadi. Aku belum mendengar detailnya, tapi saat itu, Yuya Dono yang ditemani kecerobohan Lexia sama, pergi bersama Luna dan Lexia sama ke rumahnya di sarang iblis besar. Apa, Lexia pergi ke rumah seorang pria sendirian? Yang mulia? Arnold menatap laporan Owen, tidak yakin kemana hilangnya martabatnya sebelumnya. Jangan bilang kalau kamu tidak tinggal di rumah pria itu. Owen memutar otak, berusaha mati-matian mencari tahu apa jawaban yang tepat. Tapi keheningan adalah jawaban yang benar, dan Arnold tersenyum muram. Dia mungkin memang dermawan Lexia, tapi aku tidak ingat membiarkan dia bertindak sejauh itu. Aku akan membuat orang itu menjadi korban Sword Gritchley milikku. Sudah kuduga, itu tidak bagus. Ini tidak seperti sesuatu yang khusus terjadi. Kamu tidak mengetahuinya, kamu bahkan tidak ada di sana. Aku tidak tahu lagi apakah dia tenang atau gelisah. Owen memegangi kepalanya saat Arnold menunjukkan sisi tenangnya sambil tetap marah pada saat ini. Dan bagaimanapun, karena percobaan pembunuhan Luna, jadwal kami digeser 1 hari, dan Yuya Dono tidak bisa datang. Heun, lalu kapan aku bisa bertemu dengannya? Bukankah itu tidak sopan, Heun? Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, Yuya Dono mungkin adalah tokoh atau bangsawan dari negara lain, dan jika kita melakukan kesalahan, itu bisa menimbulkan masalah diplomatik. Selain itu, menurutmu apakah kita bisa menang melawan lawan yang tinggal di sarang iblis besar? Owen tampak sangat frustrasi. Kepada Arnold yang seperti itu, Owen menghela nafas. Untuk saat ini, aku sudah menyuruhnya untuk datang ketika dia bisa datang ke istana kerajaan, jadi aku yakin dia akan datang tidak lama lagi. Mau bagaimana lagi? Kurasa aku harus menunggu lebih lama lagi. Dengan cara ini, Yuya dipandang oleh raja sebagai musuh tanpa menyadarinya. Setelah Arnold dan yang lainnya mendiskusikan Yuya, spekulasi mulai berpindah ke tempat lain juga. Yang mulia, ada satu hal yang ingin aku dengar dari kamu. Apa itu? Di sebuah ruangan di istana kerajaan, seorang pria menerima laporan dari seorang pria berkerudung. Pria itu adalah Raegar, pangeran pertama kerajaan Alceria. Raegar menyesap minuman keras yang dia pegang di tangannya tanpa minat tetapi berhenti bergerak melihat isi laporan pria berkerudung itu. Tentang keberadaan di sarang iblis besar. Apa? Dengan sedikit terbuka di matanya, Raegar mendesak pria berkerudung itu untuk melanjutkan. Apa yang kamu tahu? Sepertinya ada seseorang yang tinggal di sarang iblis besar. Apa? Mendengar perkataan pria berkerudung itu, mata Raegar membelalak. Maksudmu ada seseorang yang tinggal di sarang iblis besar itu? Bukankah itu sebuah kesalahan? Tidak, pada saat penyerangan terhadap Lexia sama sebelumnya, hanya Lexia sama yang selamat dari sarang iblis besar. Kami tidak mengetahuinya saat itu, tapi sepertinya orang itu menyelamatkan Lexia sama. Jika memang ada seseorang yang tinggal di sarang iblis besar, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Sulit membayangkan ayah tidak mengatur informasi di sekitar sana. Sepertinya mereka berencana mengundangnya ke istana kerajaan, dan untuk menerimanya,
Lexia sama sendiri pergi ke sarang iblis besar bersama Owen dan penjaga lainnya. Aku menyimpulkan hal ini dari percakapan para prajurit yang berpartisipasi sebagai pengawal itu. Begitu, Owen pasti akan menyadari kehadiranmu juga, tapi pada level prajurit umum, tidak ada cara untuk diperhatikan. Rhaegar terkejut dengan isi laporan itu, tapi dia setuju. Kemudian pria berkerudung itu melanjutkan, sepertinya dia lebih kesulitan berbicara. Dan ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Apa, kamu punya lebih banyak? Ya, sebenarnya, tampaknya salah satu bangsawan yang mendukung Yang Mulia telah meminta Guild Kegelapan untuk membunuh Lexia sama. Kamu, itu sentimen yang bagus. Jadi apa yang terjadi? Tampaknya orang yang disewa oleh Guild Kegelapan adalah seorang pembunuh hebat, pemburu kepala, tapi itu sikap yang buruk sekali. Dengan skill seperti itu, pembunuhannya pasti sukses kan? Orang yang berkerudung merasakan suasana hati Rhaegar sedang buruk dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Sepertinya pembunuhan oleh pemburu kepala dicegah oleh orang yang tinggal di sarang iblis besar yang aku ceritakan sebelumnya, dan pemburu kepala menjadi pengawal Lexia sama begitu saja. Apa? Rhaegar tanpa sadar berdiri dari tempat duduknya. Itu, pemburu kepala kan? Terlepas dari pencegahan pembunuhan hebat itu, mengapa orang seperti itu menjadi pendamping Lexia? Aku minta maaf, aku hanya punya. Kamu tidak berguna. Rhaegar berteriak frustrasi dan berjalan mengelilingi ruangan. Sial, tidak hanya ada keberadaan merepotkan bernama Owen di dekat Lexia, tapi kepala pemburu juga menjadi pengawalnya. Bukankah akan lebih sulit untuk menyentuhnya? Rhaegar yang telah bergerak bolak-balik di seluruh ruangan selama beberapa waktu, tiba-tiba berhenti beberapa saat kemudian. Mau bagaimana lagi? Tadinya aku masih akan menyimpan ukuran ini untuk nanti, tapi... Rhaegar menoleh ke sosok berkerudung dan memberinya tatapan dingin. Hai, kamu bilang mereka mengundang orang yang ada di sarang iblis besar ke istana kerajaan? Hah? Kapan itu? Apakah dia sudah ada di sini? Belum, rupanya dia tidak ada di sini kali ini, tapi aku yakin dia akan ada di sini pada akhirnya. Jadi begitu, kemudian kita punya waktu untuk bereaksi. Sosok berkerudung itu bertanya pada Rhaegar ketika dia mulai memikirkannya. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Lalu Rhaegar tersenyum jahat pada sosok berkerudung itu. Apa? Kupikir sudah waktunya ayah menyingkir. Apa? Itu berarti pembunuhan Arnold, raja, dan ayahnya. Kepada sosok berkerudung yang berseru atas pernyataan tidak senonoh itu, Rhaegar melanjutkan sambil tertawa. Apa yang mengejutkanmu? Pada akhirnya, aku inilah yang akan menjadi raja. Itu hanya akan mempercepat sedikit, bukan? Tetapi membunuh Yang Mulia itu berbahaya. Yang Mulia dilindungi oleh beberapa penjaga terampil, meski tidak terampil seperti Owen. Selain itu, Yang Mulia sendiri sangat berkuasa, dan yang terpenting, jika hal ini diketahui publik, posisi Yang Mulia sendiri akan berada dalam bahaya. Apakah aku mengatakan sesuatu tentang melakukan sesuatu sendiri? Hah? Sosok berkerudung itu memutar matanya mendengar kata-kata tak terduga itu. Pastinya ayah dan pengawalnya pastilah kuat. Tapi kamu tidak akan mempermasalahkannya kan? Itu, ya, tapi... Dan aku bahkan akan meminjamkan kamu salah satu kartu trufku. Aku tidak tahu apakah itu akan efektif melawan Owen atau pemburu kepala, tapi jika itu pengawal ayahku, tidak akan ada masalah. Itu, kartu truf apa? Kepada pria berkerudung ketakutan yang bertanya dengan rasa takut, Rhaegar tersenyum tanpa rasa takut. Ada item bernama Sealed Magic Barrier, yang, jika diaktifkan, mencegah penggunaan sihir apapun di dalamnya dan memblokir gangguan dari luar. Dan aku memilikinya. Apa? Kamu tahu apa? Dengan ini, pengawal ayahku tidak akan berdaya, karena ayah, yang percaya diri dengan keterampilan pedangnya, hanya memiliki penyihir di sisinya. Oleh karena itu, jika kamu menggunakan Sealed Magic Barrier, satu-satunya target yang perlu kamu khawatirkan adalah Owen, sang headhunter, dan ayahku. Jika ini masalahnya, kalian bisa mengatasinya kan? Jika tidak ada campur tangan dari penyihir atau Owen atau siapapun, kita dapat mencobanya. Tetapi jika kita gagal, Yang Mulia akan berada dalam posisi yang buruk. Kamu bisa menggosokkannya saja. Hah? Kamu tahu itu kan? Kamu mengatakan bahwa orang yang tinggal di sarang iblis besar akan datang. Akan segera menyalahkan dia atas semua kejahatan dan membunuhnya. Di sisi lain, jika kita menyebut Lexia sebagai dalangnya, maka kita juga bisa membawa Lexia sendiri ke pengadilan. Orang asing dan Lexia, yang membawa orang asing itu bersamanya,
kemungkinan besar akan dicurigai jika ayah meninggal, bukan? Lagi pula, jika seseorang yang tinggal di sarang iblis besar datang, dia pasti akan bertemu dengan ayahku. Itu mungkin terjadi dengan jumlah orang yang minimum. Tak seorang pun akan percaya bahwa ada seseorang yang tinggal di sarang iblis besar, dan jika itu benar, mereka akan menyembunyikannya terlebih dahulu agar tidak diambil oleh negara lain. Kemudian, jika waktunya tepat, mereka akan mengumumkannya kepada publik. Oleh karena itu, aku dapat meminta ayah untuk pergi. Kami akan menggunakan Sealing Magic Barrier pada sejumlah kecil penjaga, dan jika kalian menyerang, semuanya akan berakhir. Selama kamu membunuh mereka semua kesaksian tentangku akan menimpa Lexia dan orang asing itu, dan kemudian menyalahkan mereka atas kejahatan tersebut. Apa? Anggap saja pada dunia luar bahwa orang-orang biadab yang tinggal di sarang iblis besar telah mengamuk. Sosok berkerudung itu tidak bisa mengatakan apapun kepada Raegar, yang tersenyum gelap dan mengatakan hal itu kepadanya. Sekarang, persiapkan dirimu. Meski dia tidak ada di sini saat ini, bukan berarti kamu harus santai saja. Kamu harus membuat pengaturan untuk memastikan bahwa kamu akan membunuh ayahku. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam hal ini. Aku tidak tahu siapa dia, tapi yang terbaik, dia bisa menjadi batu loncatan bagiku. Di ibu kota kerajaan, selain tangan yang menyambut Yuya, sisi kebencian juga terulur pada saat yang bersamaan. Sementara topik Yuya sedang dibahas di dunia lain, sebuah majalah yang menampilkan Ousei Gakuen juga diterbitkan di bumi. Awalnya, karena merupakan sekolah terkenal, tidak banyak orang yang penasaran untuk membaca artikel fitur, namun foto yang muncul di majalah tersebut menimbulkan sensasi di dunia. Itu adalah foto Yuya yang melompat dan memukul bola dengan penuh semangat saat bermain tenis, dan tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk mengidentifikasi dia sebagai orang yang sebelumnya menjadi pemberitaan karena fotonya bersama model Miu. Alhasil, Yuya masih belum mengetahui bahwa informasi bahwa dirinya adalah murid Ousei Gakuen akan tersebar, dan akan muncul daftar tunggu. Dan agensi hiburan lainnya serta lainnya memperhatikan agensi hiburan yang bermitra dengan majalah ini telah menandatangani kontrak dengannya. Jadi, mereka berpikir dan menyesali kenyataan bahwa mereka terlambat mengambil langkah untuk menariknya keluar. Namun agensi yang lebih berkuasa mulai memikirkan apakah mereka bisa menariknya keluar dari agensi yang dikontrak tersebut dan masuk ke agensi mereka sendiri dengan persyaratan yang lebih baik. Yuya, yang tadinya hanya seorang artikel fitur di sekolah menjadi terkenal, sekali lagi banyak ditampilkan di televisi dan hubungan online, tanpa disadari menciptakan basis penggemar yang besar. Presiden wanita, yang telah menyaksikan pergerakan seperti itu di dunia, tersenyum sinis. Memang benar, Yuya Kun tidak langsung menandatangani kontrak, tapi begitu dia mengisi posisi terluar seperti ini, dia tidak akan bisa menandatangani kontrak dengan siapapun kecuali kita lagi kan? Selain itu, hanya masalah waktu sebelum dia terjun ke bisnis pertunjukan setelah melakukan banyak hal. Presiden perempuan itu menggumamkan hal ini pada dirinya sendiri sambil mengangkat sebuah majalah dengan artikel utama di tangannya, dan kemudian skenario selanjutnya muncul di benaknya. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan debut di label besar. Dengan cara ini, permukaan luar Yuya terus terisi tanpa sepengetahuannya. Bagian 2. Sehari setelah turnamen permainan bola, itu adalah hari libur pengganti, dan karena ini adalah akhir pekan 3 hari mulai hari berikutnya, aku memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk pergi ke istana kerajaan. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk pergi ke sana lagi. Aku memberitahu Kelincisan, yang datang ke rumah di dunia lain hari itu, bahwa aku akan mengunjungi kastil. Begitu, baiklah, jika ada yang harus kamu lakukan, tidak ada pilihan. Selain itu, aku sudah mengajarimu dasar-dasarnya. Sekarang tinggal bagaimana cara melatihnya. Itulah yang dia katakan ketika aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan istirahat dari latihanku. Jadi, ayo pergi ke istana kerajaan hari ini. Guk, Buhi. Baik Knight dan Akatsuki menanggapi panggilanku dengan mengangkat kaki mereka. Ya, mereka lucu, seperti biasa. Oh, tapi aku tidak punya uang dunia ini. Apa yang harus aku lakukan? Kalau dipikir-pikir ini pertama kalinya aku berada di kota dunia yang berbeda. Tidak mungkin aku bisa membeli apapun dalam kondisiku saat ini jika aku tidak punya uang. Jika memungkinkan, aku ingin peta ke ibu kota kerajaan, dan bahkan jika tidak ada peta yang paling buruk, mungkin ada keberadaan yang bertindak sebagai bus atau taksi seperti di bumi, jadi uang sangat penting.
Ada beberapa bahan di dalam kotak item yang bisa ditukar dengan uang tunai, tapi aku tidak tahu apakah aman untuk menukarnya dengan uang. Aku sudah tahu, tapi menurut Owen-san dan yang lainnya, dan buku orang suci, monster yang menghuni hutan ini seharusnya termasuk yang paling kuat di dunia. Jika aku menjual material monster seperti itu mungkin menarik perhatian yang tidak memadai. Heun, bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Karena efek pintu ke dunia lain, semua material yang tidak diinginkan seperti batu ajaib dapat diubah menjadi yen Jepang, tetapi hal sebaliknya tidak dapat diubah. Saat aku merenungkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Jika material dari dunia lain bisa ditukarkan menjadi yen Jepang di depan pintu, dan sebaliknya, jika yen Jepang dan barang-barang Jepang tidak bisa ditukarkan menjadi yen di depan pintu, kenapa aku tidak mencoba menjual barang-barang Jepang itu di dalam dunia lain? Gup. Aku bertanya pada Knight dan Akatsuki yang ada di dekatku, tapi mereka hanya memiringkan kepala, seolah berkata, aku tidak tahu. Tapi menurutku ide ini bukanlah ide yang buruk. Hanya karena aku tidak bisa menebus uang di depan pintu bukan berarti aku tidak bisa menukarnya di toko dunia lain. Namun, karena item dari dunia lain, seperti sihir dan senjata, adalah item aneh yang biasanya dimiliki orang, pada dasarnya sulit untuk menukarnya dengan sesuatu selain di pintu. Ya, pakaian, baju besi, dan piring bisa dijual sebagai barang antik. Aku tidak tahu tingkat peradaban di dunia ini, jadi aku tidak bisa memastikannya. Tetap saja, berdasarkan suasana rumah yang ditinggalkan orang suci-san kepadaku dan baju besi yang dikenakan Owen-san, aku membayangkan bahwa peradabannya berada di sekitar periode abad pertengahan. Asal disesuaikan dengan periode itu dan tidak ada alat elektronik atau apapun, aku kira akan laku. Jika itu masalahnya, barang-barang yang bisa dijual di bumi, seperti lada, bernilai sama dengan emas di abad pertengahan, dan barang-barang lain seperti sabun atau cermin. Di masa lalu, mereka tidak sebersih sekarang. Bahkan sejumput sabun pun saat ini sudah bisa menghilangkan kotoran dan meninggalkan bau harum. Namun, karena ada konsep drop item di dunia ini, tidak diketahui sejauh mana benda-benda di bumi dapat digunakan. Yah, tidak ada gunanya memikirkannya, jadi ayo persiapkan semuanya. Aku mendapat sejumlah yen Jepang berkat barang drop di dunia lain, jadi aku membeli 10 botol merica, 10 sabun lagi, dan 10 cermin tangan dari supermarket terdekat. Iya, kalau ada yang kurang, aku bisa pulang saja dan mengambilnya. Gup. Buhi. Jadi, akhirnya, kami berangkat ke kota. Karena kami secara teratur berburu monster di sekitar pintu masuk dan mengawal Lexia dan yang lainnya kembali ke rumah mereka, kami tidak perlu khawatir tersesat sampai kami mencapai pintu keluar. Saat aku sedang berjalan di sepanjang jalan, mengalahkan elit goblin atau semacamnya, Knight menemukan monster yang belum pernah kulihat sebelumnya. Gup. Heun, apa yang salah? Gup. Saat aku melihat ke arah yang ditunjukkan Knight, aku melihat seekor domba yang ditutupi bulu putih berbulu halus sedang memakan rumput dengan lembut. Dan setelah makan rumput dalam jumlah tertentu, ia mulai tidur tanpa pelindung di tempat. Domba apa itu? Untuk saat ini, aku mengaktifkan identifikasi. Domba tidur, level 400. Sihir 10.000 serangan, 7.000 pertahanan, 8.000 kelincahan, 3.000 kecerdasan, 10.000 keberuntungan, 500. Keterampilan, sihir tidur, R, pengisian daya, N, penyembuhan tidur, SR, deteksi sihir, R. Itu adalah status yang tidak dapat digambarkan. Itu akan menjadi ancaman yang luar biasa bagi diriku yang dulu. Tapi latihanku dengan kelincisan membuatku melawan keberadaan yang lebih berbahaya dari ini, dan yang lebih penting, statusku sekarang lebih dari domba di depanku karena evolusiku sendiri. Lebih dari itu, fakta bahwa kekuatan sihir dan kecerdasannya adalah 10.000, di atas statistik lainnya, sudah kuduga aku mengira dia mungkin akan menggunakan sihir. Ngomong-ngomong, apakah sihir tidur, sesuai dengan namanya, sihir ada hubungannya dengan tidur? Aku juga belum pernah melihat skill bernama Sleep Healing sebelumnya, dan itu agak tidak biasa. Saat aku berpikir seperti itu, mata domba itu tiba-tiba terbuka, dan dia mengalihkan pandangannya ke arahku. Tampaknya skill deteksi ajaib miliknya telah menembus asimilasi milikku. Ketika aku memikirkan hal itu, domba-domba itu segera bangkit dan menyerang kami. Namun, dari pengalaman aku dengan serangan Raja Mithril Boar, pergerakannya sangat lambat, dan aku memutuskan untuk menyelesaikannya dengan banyak waktu luang. Aku membuat busur tanpa bentuk muncul dan menempelkan panah pada tali dan menariknya ke bawah. Jika aku akan membidiknya, itu akan menjadi tubuh besar sebagai targetnya,
tapi aku merasa sepertinya dia akan menggerakkan panahnya, jadi aku mengecualikannya. Jika ini adalah sebuah tendangan, itu tidak akan menjadi masalah, tapi sekarang karena ia mendekat dari sisi lain, tidak perlu melompat ke dalam bahaya itu. Menendang adalah sebuah latihan, tapi aku lebih suka berlatih dengan senjata lain juga. Dan seolah menentukan pikiranku, intuisiku memberitahuku bahwa lebih baik tidak membidik batang tubuhku. Dan saat aku melakukannya, aku juga memeriksa kelemahannya dengan skill Mind Sai Revision milikku, dan karena hasilnya adalah dahi yang terbaik, aku memutuskan untuk membidiknya dengan tenang juga. Dengan satu nafas, satu anak panah. Dikombinasikan dengan momentum serbuan domba, sebuah anak panah menembus keningnya dengan kekuatan yang menembus otak domba. Kemudian domba tersebut menjerit dan menjadi liar di tempat, namun akhirnya berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Aku berhasil menyelesaikannya dengan satu serangan jarak jauh. Ketika aku mendekati barang yang dijatuhkan, aku menemukan batu ajaib seukuran telapak tangan, daging, dan barang lainnya, dan sebuah futon terjatuh. Mengapa? Bagaimanapun, ketika aku mencoba memeriksa batu ajaib dengan identifikasi itu ditandai sebagai kelas B, jadi domba itu pasti kelas B juga. Daging domba tidur. Teksturnya lengket dan kekhasannya kuat, serta rasanya bisa berbeda pada masakan biasa. Namun daging asap yang terbuat dari daging ini terkenal sebagai jajanan yang sangat populer di kalangan peminum. Wool domba tidur. Bulu domba tidur. Ia memiliki karakteristik penyerapan panas dan kelembapan yang sangat baik serta sangat nyaman saat disentuh, sehingga tempat tidur dan pakaian yang terbuat dari wool ini populer di kalangan bangsawan. Namun, karena domba tidur sendiri sangat langka, harganya pun sangat mahal. Tanduk domba tidur tidak bisa dijadikan bahan senjata, tapi jika dibuat bubuk bisa digunakan sebagai ramuan tidur untuk membuat tidur nyenyak. Oleh karena itu, terkadang digunakan oleh mereka yang ingin melakukan etanasia. Sulit untuk menggunakan semua hal ini. Tidak, dagingnya oke karena aku pribadi tidak peduli dengan rasanya, tentu saja, tapi wool dan tanduknya juga bagus. Terutama tanduknya, cara penggunaannya agak menakutkan. Yah, tidak apa-apa, daripada bahan ini, masalahnya adalah kasur ini, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Fugo. Kelihatannya seperti kasur biasa, bahkan selimutnya sudah termasuk dalam set. Namun, aku langsung tahu bahwa itu bukanlah futon biasa karena Akatsuki, yang menyerangnya, sudah terlihat dalam penampilan yang kendur. Untuk saat ini, aku harus memeriksanya untuk mengetahui apa itu, jadi seperti biasa, aku mengaktifkan identifikasi. Paradise Futon, item drop langka yang diperoleh dari Sleep Sap. Itu selalu bersih dan tidak perlu dicuci. Hangat di musim dingin dan selalu nyaman di musim panas tanpa lengket karena keringat. Ini juga dapat digunakan di luar ruangan. Ada dua mode tidur inersia dan mode tidur nyaman. Mode tidur inersia membuat kamu merasa seolah-olah berada di surga, dan mode tidur nyaman membawa kamu ke dalam tidur yang nyaman segera setelah kamu masuk ke kasur, memungkinkan kamu merasakan kualitas tidur yang sangat baik dan bangun dengan segar di pagi hari. Tekstur futonnya juga luar biasa, dan menyentuhnya saja sudah membuat kamu merasa bahagia. Saat kamu tidur, HP dan MP kamu akan meningkat, meski sedikit. Seperti biasa, seri kebutuhan sehari-hari. Aku tidak terkejut lagi, tetapi seri kebutuhan sehari-hari masih tetap menarik. Tidak heran Akatsuki menjadi begitu lemas. Dan untungnya, ini juga bisa digunakan di luar ruangan. Pertanda bagus. Buhi. Akatsuki, saatnya berangkat. Buhi. Akatsuki kembali berdiri dengan sikap gelisah, menunjukkan penyesalannya. Jangan terlalu tertekan. Saat kita pergi tidur, kita semua akan tidur bersama dengan ini. Buhi. Dengan janji itu, kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di pintu masuk hutan. Kami akhirnya sampai di sini. Buhi. Ya, itu panjang dan pendek. Setelah itu, kami menemukan lagi domba tidur, dan karena domba-domba tersebut berada dalam kelompok, kami mendapat sekitar 10 set alas tidur tambahan. Yah, tidak peduli berapa banyak yang kita punya. Bukan berarti kita punya masalah, tapi mengingat kita punya satu set cadangan, ya. Heun, nah, jika aku menggunakan sihir transisi sampai titik ini, kita bisa bergerak lebih cepat, dan kita tidak akan diserang oleh sekelompok domba tidur. Tidak, ini adalah salah satu sensasi nyata dalam hal semacam ini. Ya. Fugo.
Melihat bagaimana aku mengangguk pada diriku sendiri, Knight dan Akatsuki menganggukkan kepala mereka. Yah, seingatku, Owen-san dan yang lainnya sedang menuju ke sana kan? Aku juga bertanya-tanya ada apa di seberang jalan yang dituju Owen-san dan yang lainnya. Tapi untuk saat ini, ayo pergi ke kota yang konon berada di dekat sarang iblis besar ini. Saat aku menjaga Luna, Owen-san dan yang lainnya sepertinya sudah mendapatkan makanan dan barang lainnya di sana. Lalu aku akan mendapatkan uang dunia lain atau semacamnya dan pergi ke ibu kota. Baiklah kalau begitu, ayo berangkat. Gup, Buhi. Maka kami berangkat ke kota dunia lain. Bagian 3. Setelah berjalan beberapa saat, aku dapat melihat apa yang tampak seperti sebuah kota di kejauhan. Oh, apakah itu kota yang dibicarakan Owen-san? Gup, Buhi. Sejak aku akhirnya tiba di kota dunia lain, aku berjalan sedikit lebih cepat dan mendekati kota itu. Kemudian aku melihat barisan orang berdiri di depan sesuatu yang tampak seperti gerbang kastil besar, sesuatu yang jarang aku lihat di Jepang. Mungkin mereka sedang melakukan sesuatu seperti inspeksi. Ketika aku mencoba untuk mengantri juga dengan yang lain, entah kenapa, aku mendapat banyak tatapan. Untuk sesaat, kupikir Knight dan Akatsuki sedang diawasi, tapi setelah melihat keduanya, entah kenapa, mereka menatapku dan terkejut melihatku, jadi penyebabnya pasti aku. Apa aku memakai sesuatu yang aneh? Kupikir aku tidak seharusnya menakut-nakuti mereka, jadi aku melepas armor seri iblis perang berdarah milikku dan mengenakan kemeja dan celana yang orang suci tinggalkan untukku. Namun, semua orang hanya datang untuk melihatnya dan tidak melakukan apapun secara khusus, jadi aku memutuskan untuk tidak mengkhawatirkannya lagi. Di sisi lain, aku juga mengamati orang-orang di sekitarku dan sangat terkejut melihat seseorang datang dengan kereta. Aku pernah melihat kereta yang ditumpangi Lexia-san, tapi kali itu aku melihatnya dari kejauhan. Cukup mengesankan melihatnya dari dekat. Aku belum pernah naik becak atau semacamnya, tapi sekali lagi, aku jarang melihat atau menaiki kereta kuda di bumi. Sambil mengamati orang lain tanpa bersikap kasar, aku terkejut menemukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang mengejutkan aku hingga mataku melebar karena orang tersebut memiliki semacam telinga binatang yang tumbuh di kepalanya. Apa itu? Telinga kucing? Tidak, telinga anjing? Terserah, tapi tetap saja, ini luar biasa. Dan ketika aku melihat lebih dekat, aku melihat dia bahkan memiliki ekor. Mungkin hal ini biasa terjadi di dunia lain ini, tapi orang-orang sepertinya tidak terlalu terkejut melihat orang-orang seperti itu. Bahkan di Jepang, jika kamu pergi ke Akiba, kamu akan menemukan orang-orang memakai telinga kucing, tapi itu palsu. Meskipun kita belum memasuki kota dunia lain ini, kegembiraanku sudah cukup tinggi. Saat aku menghabiskan waktu menunggu yang biasanya tidak menyenangkan tanpa mengkhawatirkan apapun, akhirnya tibalah giliranku. Ya, yang berikutnya. Ada apa? Saat aku berjalan ke depan seorang pria berbaju besi yang terlihat seperti pejabat, dia menatapku dan terkejut melihatku dengan cara yang sama seperti yang lain saat aku menunggu. Tidak, aku minta maaf. Aku hanya sedikit terkejut, itu saja. Sekarang, apakah kamu memiliki tanda pengenal atau apapun pada diri kamu? Hah? Ide. Aku tidak punya satupun. Tidak, jika aku memikirkannya lagi, itu benar. Maksudku, kamu memerlukan paspor untuk pergi ke luar negeri. Aku belum pernah ke tempat lain sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku akan tertangkap jika aku tidak memilikinya, tetapi aku memiliki kartu pelajar aku. Tidak, itu tidak boleh. Berbeda denganku yang sangat tidak sabar, kata pejabat itu sambil tersenyum. Kelihatannya, kamu tidak punya. Jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak perlu khawatir. Benarkah? Ya, tapi kamu harus bekerja sama denganku mengenai alasan datang ke kota ini dan melakukan sedikit inspeksi, tapi setelah selesai, aku akan mengizinkanmu masuk ke kota. Untunglah, aku mengalami kerugian besar. Aku pikir ini adalah akhir hidupku di sini. Aku sangat lega, dan pejabat itu kembali tertawa ketika melihatnya. Tapi kamu tidak perlu terlalu gugup. Sekarang, pertama-tama, bisakah kamu memberitahu aku nama kamu dan mengapa kamu ada di kota ini? Aku Tenju Yuya. Alasannya, itu semata-mata untuk pariwisata. Ya, aku cukup yakin kita akan jalan-jalan. Aku benar-benar harus segera pergi untuk menuju ke ibu kota kerajaan, tapi kita bisa melihat-lihat sebentar. Begitu, ngomong-ngomong, apakah kedua hewan itu temanmu? Oh ya, ini Knight, dan ini Akatsuki. Gup, Buhi. Mereka berdua mengangkat satu tangan untuk memberi salam saat aku memperkenalkan mereka. Mereka cukup pintar, bukan? Yah,
menurutku tidak akan menjadi masalah untuk membawa mereka ke kota. Sekarang, setelah kita menyelesaikannya, maukah kamu menyentuh kristal ini? Konon, yang diberikan kepadaku adalah kristal bundar yang terlihat seperti sesuatu yang mungkin digunakan oleh peramal. Aku tidak yakin, tetapi karena ini seharusnya merupakan pemeriksaan, aku menyentuh kristal itu tanpa ragu-ragu. Kemudian kristal itu langsung bersinar biru. Biru, tidak ada catatan kriminal. Baiklah, kamu diperbolehkan tinggal di kota ini. Aku harap kamu menikmati masa tinggal kamu. Rupanya, dia bisa memastikan apakah aku seorang penjahat atau bukan. Kristal itu dapat memberitahu kamu apakah kamu telah melakukan kejahatan atau tidak. Alat yang sangat berguna. Jika kita memiliki hal tersebut di bumi, jumlah keyakinan palsu akan berkurang. Meski begitu, tetap nyaman. Dunia lain sungguh menakjubkan. Sambil mengagumi hal-hal seperti itu, kami dapat memasuki kota dengan aman. Yah, sekarang kita sudah mendapatkannya dengan aman. Aku ingin segera mendapatkan uang di suatu tempat. Aku seorang turis, tetapi aku tidak punya cukup uang untuk jalan-jalan. Aku berharap menemukan tempat di mana aku bisa menjual barang-barang Jepangku. Aku mengambil satu lada dan mencoba memeriksanya dengan identifikasi. Lada dari bumi. Kualitasnya lebih baik daripada lada dari dunia lain, dan nilai satu botol di dunia berbeda ini adalah sekitar 5 koin emas. Saat menjualnya di serikat pedagang, jika ingin bernegosiasi, sebaiknya mulai bernegosiasi dengan harga sekitar 15 koin emas dan menjualnya dengan harga sekitar 5-10 koin emas. Ini penjelasan yang lebih detail dari yang aku harapkan. Dan ia bahkan memberitahuku harga jualnya. Bukankah ini terlalu bagus? Aku tidak tahu pasti, tapi skill identifikasi memberiku lebih banyak jawaban daripada yang aku cari. Aku tidak tahu berapa nilai yang disebut koin emas ini dalam uang dunia ini, tapi ini sangat membantu. Dan bahkan termasuk tempat membelinya, yang paling ingin aku ketahui saat ini. Rupanya, ada sebuah organisasi bernama Guild Pedagang, dan aku bisa menjualnya di sana. Oke, Knight Akatsuki, ayo pergi ke Merchant Guild. Gup, Buhi. Namun, karena aku tidak tahu apa-apa tentang daerah ini, aku mendekati tentara di gerbang dan menanyakan arahnya. Prajurit yang berdiri di gerbang tampaknya bertindak seperti polisi di bumi, dan dia menunjukkan jalan kepadaku dengan sopan, yang sangat membantu. Kemudian kami menyusuri jalan yang diberitahukan kepada kami, dan kami melihat sebuah bangunan kayu yang indah. Ada banyak gerbong dan orang-orang yang sibuk datang dan pergi dengan gerbong dan muatan yang banyak. Samar-samar aku berpikir bahwa ini adalah pusat logistik kota atau semacamnya. Saat kami berjalan memasuki gedung yang rapi dan bersih, kami bertemu dengan banyak tatapan yang sama seperti saat kami menunggu untuk memasuki kota. Aku merasa sedikit tidak nyaman, tapi saat aku melihat sekeliling ke dalam, aku melihat sesuatu yang tampak seperti kantor resepsionis, jadi aku menuju ke sana. Permisi. Iya, bolehkah aku membantumu? Wanita di meja resepsionis menatapku dengan heran dan kemudian segera menjawab dengan senyum penjualan. Sebenarnya aku punya sesuatu yang ingin aku jual. Hah, dengan segala hormat, apakah ini pertama kalinya kamu berurusan dengan serikat pedagang? Ya, aku sebenarnya baru di kota ini, dan aku tidak punya uang, jadi aku pikir aku akan menjual apa yang aku bisa untuk saat ini. Resepsionis itu mengangguk memahami kata-kataku. Sangat baik, lalu aku ingin kamu mendaftar ke Guild Pedagang terlebih dahulu sebelum kamu dapat melakukan penjualan atau apapun, apakah tidak apa-apa? Ya, ini dia, registrasi. Aku harap aku tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Aku mengajukan pertanyaan meskipun aku cemas. Apakah memerlukan biaya, atau adakah ketidaknyamanan saat mendaftar? Tidak ada biaya. Selain itu, ketika kamu menjadi anggota guild, kamu akan diberikan kartu identitas. Dan yang terpenting, setiap guild akan memberi kamu beberapa akomodasi. Namun, ada kasus di mana orang yang berperilaku buruk dikeluarkan dari guild, tapi secara umum, tidak ada ketidaknyamanan. Begitu, jadi tidak ada kerugian khusus untuk mendaftar ke guild, ya? Dan sangat membantu mengetahui bahwa mereka akan memberikan aku kartu identitas. Juga, persekutuan adalah organisasi yang ada di setiap negara dan tidak diintervensi oleh negara tersebut. Tentu saja, karena kami memiliki cabang di setiap negara, kami akan mematuhi hukum negara tersebut dan bekerja sama dengan mereka jika terjadi keadaan darurat, namun kami dapat mencegah campur tangan yang tidak wajar dari negara tersebut. Oh, mau tak mau aku meninggikan suaraku, tapi organisasi bernama Guild sungguh luar biasa. Sebaliknya, sangat merepotkan untuk bermusuhan dengan organisasi seperti itu.
Yah, aku tidak bermaksud melakukan hal buruk, jadi menurutku tidak apa-apa, tapi aku sedikit takut. Lebih penting lagi, dari apa yang aku dengar, jelas hanya menguntungkan jika mendaftar, dan jika aku tidak bisa menjual lada tanpa mendaftar, maka tidak ada gunanya. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu bisakah aku memintamu untuk mendaftarkanku ke guild? Sangat baik, sekarang, silakan isi ini. Konon, yang diberikan kepadaku adalah kertas aneh yang terbuat dari bahan berbeda dari kertas yang biasa aku gunakan. Sulit untuk menulis di atasnya karena kasar sekali. Dan pulpennya juga pena bulu ayam. Tunggu dulu, aku belum pernah menggunakan pena bulu ayam sebelumnya. Apa, bisakah aku mencelupkannya ke dalam tinta ini? Meskipun aku kesulitan dengan kertas dan pena yang tidak aku kenal, aku berhasil menyelesaikan pengisian formulir. Isinya hanya menuliskan nama dan kampung halamanku, tapi aku punya masalah dengan kampung halamanku, apalagi namaku. Ya, aku akhirnya menulis Jepang. Selesai. Ya, Yuya sama, bukan? Apakah tempat yang disebut Jepang ini adalah nama negaramu? Ya, ini adalah negara kepulauan kecil di timur. Tapi itu terjadi di bumi. Begitu, kukira kamu berasal dari benua ini. Jika benuanya berbeda, ada tempat yang tidak memiliki serikat pedagang. Pokoknya sepertinya tidak ada masalah, jadi pendaftarannya selesai. Ini adalah kartu guildmu. Apa yang diberikan kepadaku adalah sebuah piring yang terbuat dari bahan yang mungkin terbuat dari besi. Hanya ada satu nama dan satu bintang yang terukir di atasnya. Kartu guild milikmu itu, aku yakin ada bintang yang terukir di atasnya. Bintang itu menunjukkan peringkatmu dalam guild, dan bintang satu itu membuatmu memenuhi syarat sebagai pedagang keliling, tapi kamu tidak bisa memiliki toko resmi di warung atau di kota. Namun, kamu dapat menjual barang kamu melalui serikat pedagang. Jika kamu ingin membuka kios, kamu memerlukan 2 bintang, dan untuk memiliki toko, kamu memerlukan 3 bintang. Bagaimana aku bisa mendapatkan lebih banyak bintang-bintang itu? Persekutuan pedagang meningkatkan jumlah bintang atas kontribusimu pada serikat. Saat kamu memiliki kios atau toko, persentase penjualannya akan masuk ke serikat pedagang. Dan bagi mereka yang memiliki 1 bintang, jumlah uang yang kamu jual langsung ke guild akan diubah menjadi kontribusi, sehingga kamu dapat meningkatkan kontribusi kamu menjadi 3 bintang tanpa terlalu banyak kesulitan. Namun, mulai dari level bintang 4 dan seterusnya, kriteria penjurian lebih ketat karena memerlukan kepercayaan sebagai merchant, rekam jejak pengembangan saluran penjualan, dan peluncuran produk baru. Begitu, yah, aku tidak punya masalah dengan kualifikasi menjadi pedagang keliling, jadi aku tidak perlu terlalu memikirkannya. Yah, ceritanya panjang, tapi bolehkah aku melihat apa yang ingin kamu jual, Yuya sama? Oh ya, kataku dan mengeluarkan lada dari kotak item. Kemudian, entah kenapa, resepsionis itu membuka matanya dan terkejut. Ah, pemegang item box. Permisi. Aku minta maaf, sangat jarang melihat seseorang dengan skill item box. Tapi bisa menggunakan item box adalah keuntungan besar bagi seorang pedagang. Yuya sama sangat beruntung menjadi seorang pedagang. Benarkah? Oh tidak, aku tidak berpikir item box adalah skill yang langka. Tapi sepertinya tidak ada orang lain yang memilikinya, jadi tidak apa-apa kan? Saat aku memikirkan hal itu, resepsionis melihat ke arah lada yang diberikan kepadaku dan berteriak. Aku sangat terkejut. Saat aku dikejutkan oleh suara sang resepsionis yang mencengangkan, resepsionis tersebut langsung menundukkan kepalanya. Aku sangat menyesal. Aku belum pernah melihat lada berkualitas tinggi dan, yang paling penting, botolnya begitu indah. Begitukah? Aku tahu bahwa lada bumi berkualitas tinggi, tapi, menurutku botolnya juga langka. Maaf, berapa banyak barang yang kamu miliki? Aku punya sekitar 10 saat ini, tapi jika kamu memberiku waktu, aku masih bisa menyiapkannya juga. Begitu ya, permisi, aku harus menanyakannya pada ketua guild sebentar lagi. Resepsionis itu membungkuk lalu membuka pintu di belakangnya dan pergi. Maksudku, apa itu guildmaster? Heun, apakah ini lebih berharga dari yang kukira? Buhi. Cara Akatsuki dan Knight memiringkan kepala mereka sangat menggemaskan, dan aku langsung merasa santai saat melihatnya. Ngomong-ngomong, belakangan aku tahu kalau resepsionis di sini sepertinya menggunakan alat ajaib khusus yang berfungsi untuk mencegah orang lain mengenali percakapan antara resepsionis dan pedagang. Dikatakan bahwa berkat ini, kejutan resepsionis dan komunikasi di antara kami tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar kami.
Mereka mengatakan bahwa informasi sangat penting bagi seorang pedagang, dan alat-alat di dunia ini sangat berguna. Pemandiannya dirawat setiap saat. Saat aku menunggu dalam keadaan linglung untuk beberapa saat, seorang lelaki tua berpenampilan sopan dengan rambut putih dan janggut putih yang terpangkas rapi, serta resepsionis sebelumnya, muncul. Apakah itu dia? Ya, Yuya sama, terima kasih sudah menunggu. Ini adalah Reinhardt San, yang bertanggung jawab atas guild pedagang ini. Halo, aku ketua persekutuan Reinhardt. Halo, namaku Tenju Yuya. Fumu, itu nama yang terdengar aneh. Tenju, apakah itu namamu? Ah tidak, Yuya adalah namaku, dan Tenju adalah nama belakangku, atau nama keluarga. Bagaimana aku menjelaskan hal ini? Dan kalau dipikir-pikir urutan nama orang di sini dan Jepang terbalik. Aku merasa negara asing memiliki format nama yang sama dengan dunia ini, bukan? Entah kenapa, aku cukup kasar dalam menjawab pertanyaan dengan bentuk pertanyaan, tapi Reinhardt San tidak mempermasalahkannya. Hahaha, kamu anak yang cukup menarik, dan aku belum pernah mendengar tentang negara Jepang ini. Aku sering mengunjungi benua ini dan juga tempat-tempat lain dalam profesiku, tapi di manakah lokasinya? Ya, itu adalah negara kepulauan kecil di timur. Begitu, kamu tampaknya berasal dari kelas yang lebih tinggi dari apa yang aku lihat. Tidak, aku hanya warga sipil. Aku orang kelas atas, kamu bilang? Jika kita berbicara tentang orang kelas atas di bumi, itu pasti Kaori dan orang-orang seperti itu. Selain itu, sebagai seseorang yang juga melihat putri asli, Lexia-san, aku akan malu jika ada yang menyebutku orang kelas atas. Saat aku memikirkan hal itu, entah kenapa, baik Reinhardt San maupun resepsionis melebarkan mata mereka dan terkejut. Aku mengerti, jadi kamu bukan bangsawan? Ya, sebaliknya, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Aku menanyakan itu sebagai pertanyaan murni, tapi Reinhardt San dan resepsionis hanya saling berpandangan dan tersenyum pahit. Baiklah, apakah wajar bagi bangsawan untuk menyembunyikan statusnya? Jika kamu mengatakan kamu adalah orang biasa, maka kami akan membiarkannya seperti itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi apakah aku dicurigai? Dan dia bilang aku seorang bangsawan. Saat aku membuat ekspresi tercengang, Reinhardt San mengambil lada yang kubawa. Ini, Yuya-kun, apa kamu benar-benar ingin menyembunyikan identitasmu? Seperti yang kubilang, aku orang biasa. Sudah kuduga, mereka mencurigaiku. Maksudku, apakah aku seorang bangsawan atau bukan? Yah, aku yakin ada banyak cara untuk dicurigai di dunia ini, tapi disangka sebagai bangsawan jarang terjadi, bukan? Kalau dipikir-pikir itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagiku, bukan? Tapi jika aku harus berbohong, bukankah lebih baik berbohong dan berpura-pura menjadi bangsawan daripada mengatakan aku orang biasa? Apa hal yang menyedihkan ketika harus mengajukan banding sebagai rakyat jelata? Tidak, aku hanya warga negara kecil, tapi aku juga akan menjadi pria yang mengesankan jika aku bisa. Kemudian Reinhardt San dan yang lainnya berkata, jangan khawatir, kamu ingin menyembunyikan identitasmu, bukan? Aku mengerti. Aku tidak bisa berkata apa-apa karena mereka memberiku tatapan yang sangat hangat. Terlepas dari itu, Reinhardt San melihat ke arah lada dan botol merica dari berbagai sudut untuk beberapa saat, dan akhirnya, menghela nafas. Aku rasa aku telah menjual berbagai produk selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat lada dengan kualitas setinggi ini. Selain itu, ada 9 lagi yang seperti ini saat ini, dan aku dengar kamu dapat mempersiapkannya lagi jika kami memberi kamu waktu. Apakah kamu yakin? Ya. Fumu. Reinhardt San tampak berpikir sejenak, lalu dia memberitahu resepsionis sesuatu dan menyuruhnya mengeluarkan tas kulit besar. Yah, lada ini, aku akan membeli semuanya seharga 100 koin emas. 100 koin emas? Berapa harganya? Reinhardt San dan yang lainnya mengangkat bahu mendengar pertanyaanku. Aku minta maaf karena tidak tahu apa-apa. Namun demikian, ketika aku mencarinya di identifikasi, dikatakan bahwa itu seharusnya dijual dengan harga antara 5-10 koin emas, tapi itu adalah jumlah tertinggi yang bisa aku jual. Entah bagaimana bisa sampai pada hasil penilaian seperti itu, tapi sebagai orang yang menginginkan uang sekarang, aku bersyukur. Aku mengerti, tidak mengherankan jika kamu tidak mengetahui nilai koin tersebut karena kamu bukan berasal dari negara ini, namun izinkan aku menjelaskan secara singkat, ada 4 jenis koin di negara ini, berdasarkan urutan nilainya, tembaga, perak, emas, dan koin emas putih. Selain itu, 100 koin tembaga sama dengan 1 koin perak, dan seterusnya,
sehingga 100 koin yang lebih rendah sama dengan 1 koin yang lebih tinggi. Oh, itu mudah dimengerti. Dan di negara ini, dibutuhkan sekitar 5 koin emas agar rata-rata keluarga beranggotakan 4 orang dapat hidup tanpa beban selama setahun. Yang berarti kamu sekarang memiliki cukup uang untuk hidup tanpa bekerja selama sekitar 20 tahun. Apa yang baru saja dia katakan? Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang dapat hidup dengan 5 koin emas selama setahun? Dan aku bisa hidup tanpa bekerja selama 20 tahun? Tapi itu untuk keluarga beranggotakan 4 orang, dan jika aku sendirian, itu berarti 1 koin emas dan lebih banyak lagi dalam setahun. Dengan kata lain, aku tidak perlu bekerja selama sekitar 100 tahun. Kali ini aku sangat terkejut. Itu tidak mengherankan, bukan? Aku yakin kamu sudah terbiasa menangani banyak uang seperti ini. Tentu saja tidak. Memang benar aku mendapat banyak uang di bumi berkat drop item di dunia lain, tapi sebagai mantan orang miskin, aku masih bingung ketika dihadapkan dengan banyak uang. Kalau terus begini, aku tidak tahu berapa lama aku bisa melepaskan kewarganegaraan kecilku. Tidak apa-apa, untuk saat ini, Yuya-kun akan ditingkatkan menjadi 3 bintang dengan penjualan ini. Meskipun aku sudah kenyang jika menyangkut 100 koin emas, aku tidak menyangka akan mendapat peningkatan peringkat guild di sini. Kemudian resepsionis yang terkejut mengambil kartu guild yang baru saja dikeluarkan dariku dan menjalani beberapa prosedur. Syarat menjadi bintang 2 adalah menjual 1 koin emas, dan syarat menjadi bintang 3 adalah menjual 10 koin emas. Dan menurutku kamu sudah mendapat penjelasan singkat dari resepsionis. Syarat menjadi bintang 4 adalah sebuah prestasi. Namun selain itu, ada syarat jumlah transaksinya harus mencapai 50 koin emas. Kamu baru saja mendaftar dan belum memiliki kepercayaan dan sebagainya yang dibutuhkan sebagai pedagang. Tetapi karena kamu telah memenuhi persyaratan 50 koin emas, segera setelah kamu mendapatkan pencapaian itu, kamu akan bisa menjadi bintang 4. Begitu, dan meski begitu, aku tidak pernah berpikir aku akan mendapat peringkat hingga 3 bintang dalam satu kali kejadian sejak hari pertama pendaftaran. Aku tidak punya rencana apapun saat ini. Tapi dengan ini, aku sudah mendapatkan hak untuk tidak hanya memiliki kios di dunia lain, tapi juga hak untuk memiliki toko biasa. Apakah hanya itu yang tersisa untuk dibeli? Reinhardt-san menanyakan hal itu kepadaku sambil memberiku kartu guild dengan 2 bintang lagi di atasnya sementara aku tertegun. Ketika aku sadar kembali dengan kata-kata itu, aku teringat soal peta. Iya, hanya pembelian itulah yang aku perlukan untuk saat ini, tapi apakah kamu memiliki peta ibu kota kerajaan atau sesuatu seperti itu untuk dijual? Heun, peta menuju ibu kota kerajaan, apakah ada yang ingin kamu lakukan di ibu kota kerajaan? Ya, aku punya kenalan di ibu kota kerajaan, dan aku akan pergi menemui mereka, tapi aku tidak tahu jalannya, jadi aku pikir aku akan membelinya jika aku bisa. Ketika aku mengatakan itu, Reinhardt-san dan resepsionis saling memandang dan memberitahuku, terlihat sedikit canggung untuk mengatakannya. Itu, Yuya-kun. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya di negara kamu, tetapi pada dasarnya dilarang membuat atau menjual peta di negara ini. Begitukah? Saat aku terkejut dengan peraturan asing yang mengatakan bahwa peta tidak boleh dibuat, resepsionis malah menjawab Reinhardt-san. Kalau petanya diserahkan ke musuh, ada kemungkinan mereka akan membaca pergerakan kita. Itu sebabnya hanya militer yang membuat peta. Jadi begitu. Itu adalah alasan yang tidak dapat aku pahami, yang belum pernah mengalami perang. Memang benar, jika peta detail dan informasi lainnya diserahkan kepada musuh, mereka akan menggunakan peta tersebut sebagai referensi untuk menempatkan pasukannya, dan ada kemungkinan pergerakan pihak ini akan dapat diantisipasi. Namun, ada petualang dan pedagang yang membuat peta secara terselubung karena negara tidak dapat mengendalikan mereka sepenuhnya. Nah, kalau sampai terekspos, itu masalah serius, jadi aku tidak akan merekomendasikannya. Ini adalah hukuman mati yang paling buruk. Kematian. Hukuman mati. Kalau dipikir-pikir baik-baik, aku tidak tahu apa-apa tentang hukum dunia ini, dan akan sangat buruk jika aku melanggar hukum dengan cara apapun, jadi aku harus memeriksa hukumnya sedini mungkin. Tapi aku tidak punya waktu untuk itu kali ini. Jika peta yang kamu butuhkan adalah yang digunakan oleh militer, maka jika beruntung, kamu mungkin bisa membeli peta tersebut dengan harga yang sangat tinggi dari militer. Namun demikian, hal ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, karena kamu selalu bisa mendapatkan uang jika kamu tidak mengambil risiko besar dan mendapatkan penghasilan tetap. Kamu benar. Dan jika kamu berencana menjadi seorang petualang juga,
ingatlah bahwa peta bawah tanah diperbolehkan untuk dibuat dan dijual. Penjara bawah tanah? Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Ya, informasi di dalam ruang bawah tanah adalah milik dan jalur kehidupan sang petualang. Membeli dan menjual informasi itu tidak dilarang, dan jika ada pedagang yang mengkhususkan diri dalam menjual peta interior penjara bawah tanah. Seperti yang diharapkan dari dunia yang berbeda, sepertinya ada banyak profesi yang tidak ku ketahui. Lagi pula, tidak ada yang bisa membeli peta tersebut karena dilarang membuat atau menjualnya di luar peta penjara bawah tanah. Aku mengerti. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Owen San mengatakan bahwa jalan dari kota ini ke ibu kota kerajaan adalah jalan lurus. Selagi aku bertanya-tanya bagaimana cara menuju ke ibu kota kerajaan, resepsionis memberiku beberapa nasihat. Jika kamu ingin pergi ke ibu kota kerajaan, kenapa kamu tidak menggunakan kereta rideshare yang biasanya berangkat dari gerbang belakang? Kereta tumpangan? Ya, itu adalah kereta yang berangkat ke ibu kota kerajaan secara berkala, tapi jika kamu terdaftar di Guild Pedagang, kamu bisa menaikinya dengan harga murah, dan dengan ini, kamu pasti bisa sampai ke ibu kota kerajaan tanpa peta. Ya, selain itu, akan ada petualang yang duduk di gerbong rideshare sebagai pengawal, jadi itu pilihan yang aman. Jadi begitu. Aku tahu ada benda-benda yang mempunyai fungsi yang sama dengan bus dan taksi, tetapi jika benda-benda itu benar-benar ada, tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Selain itu, jika ada petualang dalam bentuk pendamping, sepertinya aman. Seperti fakta bahwa aku terkejut dengan banyaknya uang lada, bepergian sendirian di tempat asing, bahkan menurut standar duniawi, itu berbahaya. Dan ada monster di jalan raya, itulah intinya. Bagi mereka yang tidak punya cara untuk bertarung, akan sangat melegakan jika memiliki seorang petualang. Kalau begitu, aku akan naik kereta rideshare itu. Oh, ya, kamu harus melakukannya. Mereka akan berangkat sekitar 30 menit lagi, jadi sebaiknya kamu tiba di sana lebih awal. Berkat skill pemahaman bahasa itu diubah menjadi 30 menit di otakku. Apakah pengertian waktu di dunia ini sama? Setelah menerima petunjuk arah ke gerbang belakang dan sarana transportasi, aku menyapa Reinhardt San dan resepsionis dan meninggalkan Guild Pedagang. Bagian 4. Menatap Yuya setelah dia pergi, Reinhardt membuka mulutnya. Meski begitu, Jepang, ya. Ketua persekutuan. Jadi, bahkan Guildmaster belum pernah mendengarnya? Resepsionis memandang Reinhardt dengan heran, tapi itu terkait dengan pencapaian Reinhardt. Sejak dia masih muda, Reinhardt telah berkeliling dunia, membuka saluran penjualan bahan-bahan langka dan bahan makanan satu demi satu, dan menciptakan produk khusus untuk desa-desa miskin untuk memperkaya mereka. Setelah bepergian ke banyak negara dan mencapai posisi Guildmaster dari Guild Pedagang sekarang, Reinhardt terkejut mengetahui bahwa ada negara-negara yang tidak dia ketahui. Ya, tapi kartu Guild memang menyatakan hal itu. Dengan kata lain, dia tidak berbohong. Meski belum dijelaskan pada Yuya, berbohong pada kartu Guild tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, sudah lazim bagi mereka untuk tidak berbohong tentang informasi yang tidak ingin mereka ketahui, melainkan tidak memasukkannya sejak awal. Tapi, jika ada sesuatu yang disembunyikan, akan berdampak besar bagi para pedagang yang mengutamakan kepercayaan, sehingga tidak banyak orang yang menyembunyikannya. Namun, mengejutkan melihat Yuya, yang terlihat memiliki keadaan khusus tidak peduli bagaimana orang melihatnya, telah mengirimkan pernyataan yang ditulis dengan rapi tanpa membiarkannya kosong. Dan sepertinya tidak ada satupun kebohongan dalam uraian itu, yang membuat Reinhardt mendengus. Ngomong-ngomong, selain lada ini, teknologi apa yang diperlukan untuk membuat botol kaca begitu transparan? Dengan kekuatan teknologi dunia lain, banyak botol kaca yang terkontaminasi distorsi dan kotoran, sehingga botol kaca bening yang Yuya tinggalkan tidak mungkin ditemukan. Satu botol ini akan dibeli oleh semua bangsawan. Begitukah? Banyak bangsawan yang suka dianggap mewah, dan mereka memamerkan kekayaan keluarganya dengan mengumpulkan dan memajang barang-barang langka. Aku tidak memahaminya sama sekali. Jangan khawatir, aku masih tidak yakin apa yang dipikirkan seorang bangsawan. Reinhardt yang tersenyum pahit melihat reaksi resepsionis yang jujur itu, melihat ke arah botol kaca itu lagi. Heun, kurasa aku bisa merekomendasikan lelang untuk ini. Nah, kali ini, sepertinya mereka menginginkan uang sekarang, termasuk pendaftaran, tapi... Itu benar. Kalau lelang, harga ladanya 2 kali lipat dari pembelian ini. Karena ini saat yang tepat, aku akan memberitahunya jika dia mampir ke guild ini lagi lain kali.
Resepsionis itu mengangguk mendengar kata-kata Reinhardt dan langsung kembali menjalankan tugasnya. Mari kita awasi pergerakannya. Mari kita pantau apa yang dia lakukan dan berharap itu bermanfaat bagi kita. Mungkin akan tiba saatnya dia akan mengubah perekonomian dunia. Kemudian Reinhardt menggumamkan sepatah kata pun dan kembali bekerja juga. Saat aku berjalan keluar dari Guild Pedagang dan berjalan ke gerbong di gerbang belakang, aku melihat banyak orang yang belum pernah kulihat di bumi, seperti orang-orang dengan telinga binatang seperti yang kulihat di gerbang utama dan seorang pria pendek berotot yang setinggi anak-anak. Aku menikmati melihat suasana bangunan dan orang-orang di sekitarnya dengan perasaan seperti aku adalah orang desa seutuhnya. Betapa indahnya tempat ini, bahkan lebih indah dari yang kubayangkan. Guk. Fugo. Ada pepohonan di pinggir jalan dan hamparan bunga, dan seluruh tempat terlihat bersih. Aku pikir suasananya berada pada tingkat peradaban Eropa abad pertengahan atau lebih, jadi aku berprasangka bahwa jalanan sangat kotor. Seingatku, aku rasa aku telah mengetahui bahwa dalam sejarah bumi, kotoran dan urin ada di mana-mana pada saat itu. Tapi di kota ini, aku tidak merasa seperti itu. Udaranya sepertinya tidak berbau aneh, dan pasti sangat bersih. Sebaliknya, udaranya lebih bersih dibandingkan Jepang yang tingkat peradabannya lebih maju. Yah, aku tahu udaranya bersih karena tidak ada gas buang atau semacamnya. Tapi itu masih aneh. Apakah sistem air dan limbah terpelihara? Saat aku berjalan berkeliling dengan pemikiran itu, aku melihat cahaya kecil terbang di sekitar kota. Cahayanya memiliki warna seperti merah dan biru, dan meskipun jumlahnya sedikit, ada juga warna hitam dan emas yang berterbangan. Lampu warna-warni berkumpul dalam jumlah besar di pepohonan jalanan dan petak bunga, dan mereka tampak seperti sedang menari. Hei, benda apa itu? Guk. Buhi. Aku bertanya pada Knight dan Akatsuki, tetapi mereka sepertinya tidak tahu apa yang aku maksud karena suatu alasan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Soalnya, ada banyak dari mereka yang berkumpul di pohon jalanan itu dan di tempat lain. Guk. Fugo. Fugo. Knight memekik meminta maaf sebagai jawaban atas pertanyaanku, dan Akatsuki menggelengkan kepalanya seolah berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku menggosok mata dan melihat lagi, mengira itu adalah ilusi optik, tetapi bola cahaya itu masih ada. Aku melihat sekeliling untuk melihat apakah orang-orang di sekitarku juga dapat melihatnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan bola cahaya tersebut. Karena penasaran, aku mengaktifkan skill identifikasi aku ke arah bola cahaya hijau yang ada di dekatnya. Kemudian, itu ditampilkan sebagai roh kayu, dan bola cahaya merah lainnya adalah roh api, dan seterusnya, dan lagi pula, aku tahu bahwa bola cahaya itu adalah makhluk roh. Namun entah kenapa tampilan skill yang selalu muncul tidak muncul, tapi... Kenapa begitu? Heun, itu adalah roh yang tidak ada di Jepang, atau lebih tepatnya, aku belum pernah melihatnya, tapi mungkin itu sangat normal di dunia ini sehingga aku tidak memperhatikannya, atau mungkin hanya aku satu-satunya yang bisa melihatnya. Mungkin karena hal itu sudah biasa, sehingga mereka tidak mempedulikannya. Faktanya, roh-roh tersebut sepertinya tidak mendekati manusia, dan kemungkinan besar hal itu tidak mempengaruhi mereka. Setelah meyakinkan diri bahwa itu pantas, kami mulai berjalan lagi. Setelah beberapa saat, kami sampai di sebuah alun-alun besar. Ada air mancur besar, beberapa bangku, dan semacam warung makan di sekitarnya. Di alun-alun, beberapa orang sedang makan makanan yang mungkin dibeli dari warung itu, dan anak-anak bermain dengan gembira. Ini mungkin tempat rekreasi kota. Kami tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan tur kota yang padat, tetapi kami tiba di tujuan sambil berjalan mengelilingi kota yang indah. Apakah ini area boarding Riedesheim yang disebutkan oleh Reinhardt dan yang lainnya? Ada sekelompok orang yang tampak seperti kereta, seorang pria berpenampilan kuat dengan baju besi dan pedang di pinggangnya, dan sekelompok orang berpakaian normal, sama sepertiku. Segera setelah aku mendekati kereta, pria yang menjaga kuda-kuda itu memperhatikanku. Oh, selamat datang, seorang bangsawan. Tidak, bukan aku. Pria itu menatapku dan berkata bahwa aku adalah seorang bangsawan, dan aku langsung menyangkalnya. Kenapa mereka menganggapku bangsawan seperti itu? Menurutmu kenapa aku seorang bangsawan? Saat aku menanyakan pertanyaan itu pada pria itu, dia menatapku bingung. Itu karena kamu mengenakan pakaian yang mahal, dan caramu berperilaku memberikan kesan elegan. Itu sebabnya aku pikir kamu adalah seorang bangsawan yang mencoba melakukan perjalanan penyamaran. Rupanya, itu karena pakaianku dan semacamnya. Begitu ya?
Sepertinya pakaian dan perilaku normal di bumi akan membuatku terlihat seperti bangsawan di sini. Yah, tidak apa-apa, kamu kusirnya kan? Itu benar, tapi apakah kamu mungkin ingin naik kereta ini? Ah iya, apa ada? Ah, benar. Syukurlah. Ah, dan bisakah anak-anak ini ikut dalam perjalanan? Gup. Fugo. Saat Knight dan Akatsuki mengangkat kaki mereka untuk memberi salam, mata Kusirsan melebar sejenak, tapi dia langsung tersenyum. Mereka adalah teman-teman yang menyenangkan, bukan? Selama mereka tidak mengamuk, itu tidak akan menjadi masalah. Terima kasih. Yah, aku lupa semuanya sampai kita tiba di sini, tapi ada kemungkinan Knight dan Akatsuki tidak mendapat tumpangan. Sekarang, masuk, kita berangkat sekarang. Ketika Kusirsan mendesakku untuk naik kereta, ada orang-orang yang duduk berdampingan yang pergi ke ibu kota kerajaan sama sepertiku. Aku mengambil tempat duduk paling ujung di antara mereka, dan kereta perlahan mulai bergerak. Ibu kota kerajaan, ya, akan menjadi tempat yang luar biasa, aku tidak sabar untuk melihatnya. Gup, Buhi. Mendengarkan jawaban Knight dan Akatsuki, kami menuju ke ibu kota kerajaan. Oh, Gup, Buhi. Sudah sekitar 3 jam sejak kami meninggalkan kota. Kami akhirnya tiba di ibu kota kerajaan. Kami dapat melaju dengan kecepatan sedang tanpa serangan monster tertentu di jalan, tapi di sini aku merasakan kerasnya kereta tersebut. Aku tidak menyangka kereta akan terasa sangat tidak nyaman untuk dinaiki. Gup, Fugo. Akatsuki sepertinya tidak terlalu keberatan, tapi Knight dan aku lelah naik kereta. Karena aku benar-benar membayangkannya seperti taksi atau bus bumi, dan aku bahkan membayangkan perjalanannya nyaman. Namun kenyataannya, satu-satunya jalan yang kami lalui hanyalah jalan beraspal, dan rodanya tidak terbuat dari karet, sehingga getarannya sangat keras di pinggul dan bokongku. Untungnya, berkat kenaikan level dan tubuhku yang berevolusi, rasa sakitnya tidak tertahankan, tapi cukup membuatku tidak ingin mengalaminya lagi. Dan aku bahkan berpikir untuk menggunakan sihir transferensi dalam perjalanan pulang, pastinya. Mengingat waktu tempuh di dalam gerbong sekitar 3 jam, maka aku harus berjalan kaki untuk sampai ke sana pada malam hari. Yah, mungkin aku akan sampai di sana lebih cepat jika aku berlari, tapi bukan berarti tidak akan ada orang di jalan, dan sebisa mungkin aku harus menghindari penampilan yang mencolok. Mungkin sudah terlambat sekarang. Bagaimanapun, kami akhirnya sampai di sini. Ibu kota kerajaan sangatlah besar, dan gerbang utama tempat pos pemeriksaan diadakan 2 kali lebih besar dari kota pertama yang kami kunjungi. Kami dapat melewati pos pemeriksaan sambil menaiki kereta, dan kami dapat masuk tanpa masalah ketika aku menggunakan ide yang aku dapatkan dari Guild Pedagang Segera. Dan ketika kami sampai di titik pemberhentian yang diinginkan, aku turun dari kereta setelah berterima kasih kepada kusir atas bantuannya. Heun, sudah kuduga, semangat ibu kota kerajaan berbeda. Kota pertama juga dipenuhi orang, tapi tempat ini jauh lebih ramai dari itu. Bagaimana aku mengatakannya? Aku bahkan ingat pertama kali aku pergi ke Tokyo dan terkejut dengan banyaknya orang di sana. Namun, perbedaan antara tempat ini dan Tokyo adalah meskipun kamu melihat sekeliling, tidak ada satupun gedung pencakar langit, dan sebaliknya, terdapat banyak serba-serbi yang aneh. Jalanan dipenuhi dengan toko-toko yang tidak akan kamu lihat di bumi, seperti toko yang tampak mencurigakan yang penuh dengan berbagai macam barang, toko dengan pedang dan senjata lain yang dipajang secara tidak teratur, dan toko yang dihiasi dengan baju besi yang megah. Saat aku mengalihkan pandanganku ke ujung jalan yang begitu sibuk, aku melihat sebuah kastil putih yang membanggakan kemegahannya meski jarak antara keduanya jauh. Aku membuat wajah bodoh di kastil megah itu. Mungkinkah kita akan pergi ke kastil yang begitu megah? Aku tidak berada di tempat yang tepat, bukan? Seharusnya aku memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan, tapi tekadku hampir goyah ketika melihat kastil itu. Betapa mengingatkan kita pada kastil terkenal di alam mimpi tertentu. Namun, aku tidak bisa tetap tercengang selamanya, dan sekarang aku sudah sampai sejauh ini, aku harus pergi ke kastil secepat mungkin, kalau tidak aku akan mual karena kenyataan bahwa aku membiarkan keluarga kerajaan menunggu. Setelah mengambil keputusan, aku menuju ke kastil dengan Knight dan Akatsuki di belakangnya, tapi aku sangat gugup sehingga aku tidak bisa melihat sekelilingku lagi seperti ketika aku baru saja tiba. Ketika aku tiba dengan selamat di gerbang kastil, salah satu tentara, yang mungkin adalah penjaga gerbang, memperhatikanku. Kamu tidak diperbolehkan berada di atas sini. Namaku Yuya Tenju, yang diundang oleh Owen-san dan yang lainnya. Prajurit itu tidak terlalu mengancam, tapi dia secara alami masih menegangkan bahunya.
Yang itu, seperti hal di mana kamu secara alami merasa tegang ketika kamu berjalan melewati seorang polisi, meskipun kamu tidak melakukan hal buruk apapun di bumi. Aku pikir itu hal yang sama. Saat aku memikirkan hal sepele seperti itu, prajurit itu, yang memeriksa penampilanku seolah-olah terkejut, membuka mulutnya dengan lebih tergesa-gesa. Yuya sama, bukan? Aku pernah mendengar cerita tentangmu, tapi tolong tunggu sebentar. Prajurit itu meninggalkan posnya dengan kecepatan penuh dan segera kembali dengan seseorang di belakangnya. Sebelah sini. Yuya Dono. Oh, sudah lama sekali, Owen-san. Orang yang dibawa prajurit itu, yang mengejutkanku, adalah Owen-san sendiri. Aku tidak menyangka kamu sudah berada di sini. Kupikir itu akan memakan waktu lebih lama. Maaf, aku kebetulan punya waktu, dan aku pikir sebaiknya datang sedini mungkin. Apakah itu mengganggu? Mustahil, kami berterima kasih kepadamu karena telah berpikir sejauh itu. Sekarang, ayo kemari. Ketika Owen-san membawaku melewati gerbang, para prajurit yang menjaga gerbang memberi hormat padaku, dan mau tidak mau aku merasakan rasa takut saat mereka melakukannya. Tidak, menurutku mereka melakukannya pada Owen-san. Ketika aku masuk ke bawah gerbang, ada dunia lain di baliknya. Air mancur, yang aku tidak tahu prinsip kerjanya di dunia ini, dan taman yang ditanami pepohonan dengan banyak bunga bermekaran. Dan di taman seperti itu, ada banyak bola cahaya yang melayang, seperti yang aku lihat di kota yang aku singgahi sebelum datang ke ibu kota kerajaan, dan itu sangat fantastis. Guk, Buhi. Meskipun Knight terkesan dengan keangkeran kastil, Akatsuki adalah satu-satunya yang berjalan di belakang Owen-san dengan dada membusung dan dengan bangga mengikutinya. Sungguh menakjubkan bahwa Akatsuki tidak tersesat di tempat yang tegang seperti itu. Aku bertanya kepada Owen-san tentang sesuatu yang menggangguku, meskipun benar bahwa saraf aku sedikit rileks. Ngomong-ngomong, kemana tujuan kita sekarang? Iya, aku tidak memberitahumu. Kita sedang dalam perjalanan ke ruang audiensi. Hah? Audiensi? Ja, jangan bilang kalau kita akan bertemu raja secara tiba-tiba. Maafkan aku karena mengatakan ini, tapi aku belum menyiapkan pakaian formal untuk itu. Aku telah melupakan semuanya dengan pemikiran bahwa aku harus pergi ke istana kerajaan sesegera mungkin, tapi aku akan menemui kepala negara sekarang, dan aku mengenakan pakaian normal yang ditinggalkan oleh orang suci San untukku. Owen-san tertawa menanggapi kepanikanku. Hahaha, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Meski pengunjung, itu tidak resmi. Yang mulia juga tidak akan terlalu peduli dengan pakaian kamu. Benarkah? Selain itu, apakah aman membawa Knight dan Akatsuki ke ruang audiensi itu? Itu juga tidak menjadi masalah. Knight Dono juga adalah orang yang menyelamatkan Lexia sama. Hanya saja, Fugo. Saat dia hendak mengatakan itu, Owen-san menatap Akatsuki dengan mata aneh. Yuya Dono, babi kecil ini, apakah ada yang sebelumnya? Oh, anak ini, namanya Akatsuki, dan dia baru saja bergabung dengan keluarga. Buhi. Akatsuki menanggapi perkenalanku dengan mengangkat kakinya dengan acuh tak acuh. Dia manis, tapi bukankah dia terlalu angkuh? Apakah semuanya baik-baik saja? Owen-san tidak mengatakan apapun secara khusus tentang gerakan Akatsuki, tapi pipinya sedikit bergerak. Aku mengerti, Yuya Dono memiliki anggota keluarga yang sangat tidak biasa. Begitukah? Dan meski bukan keluarga, aku juga bisa mendapatkan master dan murid bersama Kelinci-san. Ada banyak hubungan yang aneh, itu sudah pasti. Tapi aku bersyukur untuk itu. Aku yakin tidak ada masalah jika Akatsuki Dono ini ikut bersamamu. Selain itu, menurutku tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi aku hanya meminta agar mereka tidak bersikap kasar kepada yang mulia. Ya, benar. Aku bahkan tidak ingat apa yang harus aku kenakan, dan aku bahkan tidak tahu apa itu etiket. Kamu tahu, aku tidak pernah bertemu bangsawan di bumi. Apakah aku harus membungkuk 90 derajat? Atau haruskah aku berlutut? Yang mana? Entah kenapa, aku panik karena keyakinan yang tidak bisa dijelaskan bahwa aku bisa mengatasinya, dan aku hendak bertanya pada Owen-san tentang etiket, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah berada di pintu besar. Aku benar-benar tidak menyadari lingkungan sekitarku karena aku memiliki begitu banyak pemikiran dan pengingat dalam perjalanan menuju titik ini. Di depan pintu yang berat dan dibuat dengan indah, tentara yang tampak seperti penjaga sedang menunggu di kedua sisinya lagi, dan mereka berseru ketika kami sampai di pintu. Yuya Tenju sama telah tiba.
Meskipun aku terkejut, pintunya terbuka, dan aku tidak punya pilihan selain mengikuti Owen-san masuk tanpa peduli pada dunia. Tidak, tunggu, apa yang sebenarnya akan aku lakukan? Kepalaku berputar lebih maksimal dari sebelumnya, namun aku masih mengaktifkan skill peningkatan mental untuk menenangkan pikiranku. Kemudian pandanganku berangsur-angsur melebar, dan aku menyadari pemandangan di sekitarku yang sebelumnya tidak dapat kulihat. Melihat sekeliling ruangan dengan ringan, ada sejumlah pilar megah yang berdiri, dan area yang kami lalui ditutupi karpet merah. Di ujung tangga, di puncaknya ada seorang lelaki agung yang duduk di kursi berhias. Pria itu mengenakan jubah merah cerah dengan mahkota di kepalanya. Di kedua sisi pria itu, sosok berjubah hitam, mungkin pengawal raja, sedang berdiri di dekatnya. Melihat sekeliling lebih jauh, aku melihat sosok Lexia-san dan Luna tepat di sebelah bawah tangga. Keduanya tersenyum saat melihatku, dan bahkan Lexia-san melambai padaku. Ini, haruskah aku balas melambai juga? Tidak, tapi kita berada di depan raja. Setelah menemukan Lexia-san dan yang lainnya, aku mendapatkan kembali ketenanganku, dan ketika aku telah membuat beberapa kemajuan, Owen-san berlutut, jadi aku buru-buru menirunya dan berlutut juga. Meniru itu, Knight juga turun, tapi hanya Akatsuki yang bingung, jadi aku buru-buru menyuruhnya turun seperti Knight. Yang mulia, aku telah membawa Yuya Tenju Dono ke sini. Bagus. Itu hanya satu kata, tapi kata-katanya begitu penuh martabat sehingga secara alami aku merasa seperti aku akan berdiri tegak meskipun wajahku tertunduk. Menakutkan. Kemudian, dengan suara yang bermartabat, dia akhirnya memanggilku. Yuya, kan, angkat wajahmu. Iya. Saat aku mendongak, kaku dan gugup, otomatis aku melihat wajah raja. Dia ayah Lexia-san, dan dia pria yang luar biasa tampan. Jadi, apakah kamu yang menyelamatkan Lexia? Iya. Jadi, apakah kamu yang dilamar Lexia? Hah, apa itu? Apa yang tiba-tiba dia tanyakan padaku? Lagi pula, dia tampak pemarah bagiku. Saat aku sudah berkeringat dingin, raja akhirnya berdiri, menatapku. Jadi, tidak, kaulah yang merayu putriku? Merayu, apa yang dia bicarakan? Aku tidak mengerti lagi apa yang terjadi. Aku hanya terheran-heran, sementara Owen-san yang juga sedang berlutut tiba-tiba berdiri. Yang mulia, meskipun tidak resmi, kami hadir di antara penonton. Tidak bisakah kamu menanggungnya? Aku bisa. Maka lakukanlah, kamu masih raja, kan? Owen-san, yang berbicara kepada raja dengan nada kasar, mengatakan demikian. Tidak, bisakah kamu tidak membuatku bingung lebih jauh? Aku tidak yakin aku bisa mengikuti ini. Setelah menyelesaikan percakapan, yang seperti percakapan bertele-tele, raja duduk di kursinya dengan sikap cemberut dan dengan sembarangan membuka mulutnya. Aku Arnold, raja kerajaan Arcelia ini. Iya, aku Yuya Tenju, dan ini Knight dan Akatsuki. Aku memperkenalkan diri sesuai dengan formalitas nama kami dan memperkenalkan Knight dan Akatsuki, tapi tetap saja, rajanya. Arnold sama sepertinya sedang dalam mood yang baik. Tentu saja, pasti sangat buruk bagi seorang ayah pada usia seperti itu untuk berpikir bahwa putrinya yang cantik memiliki sifat buruk pada dirinya, tapi bukan berarti akulah yang meminta Lexia-san untuk menikah denganku, bukankah itu keterlaluan? Bolehkah aku menangis sekarang? Aku sudah diliputi rasa gugup, tapi saat aku memperkenalkan diri, Arnold sama mengulurkan tangannya. Ke sini. Arnold sama mengerutkan alisnya saat aku memiringkan kepalaku, tidak yakin dengan arti tangan itu. Apa, kamu tidak tahu apa maksudnya? Kamu datang sejauh ini, dan kamu tidak punya satupun oleh-oleh untuk gadis kecilku? Yang mulia, dari apa yang kulihat tadi, kesombongannya terlalu berlebihan. Yuya sama adalah dermawan Lexia sama. Ya, ayah, namun, bagaimana sikapmu tadi? Saat aku terpana dengan kelakuan Arnold sama, Owen-san dan bahkan Lexia-san mengatakan itu untuk melindungiku. Tapi, itu benar. Aneh rasanya aku datang tiba-tiba, dan yang lebih penting, aku tidak punya satupun souvenir untuk Lexia-san, putri kesayangan raja. Kan? Aku sangat egois sehingga aku melupakan hal itu. Aku harus lebih berhati-hati. Saat aku merenungkan pakaian dan etiketku, dan juga souvenir di sana, aku melihat bahwa Owen-san dan yang lainnya masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Arnold sama. Ini salahku, dan aku benar-benar minta maaf. Adakah yang bisa aku berikan kepada mereka segera? Aku dengan putus asa memikirkan hal-hal di dalam kotak item dan mengingat sesuatu yang aku dapatkan sebelum datang ke kota kerajaan ini.
Aku punya banyak selama ini, dan tidak ada salahnya memberikannya pada Lexia-san. Selain itu, jika aku memberikan ini padanya, dia tidak akan menyukainya. Kan? Heun. Saat aku memanggil Arnold sama dan yang lainnya yang masih berdebat satu sama lain, Arnold sama menoleh ke arahku dengan tatapan cemberut. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang baik untukmu, Lexia-san. Bagaimana dengan yang ini jika kamu tidak keberatan? Karena itu, apa yang kukeluarkan dari kotak item adalah Paradise Futon. Dengan efek futon ini, siapapun pasti akan senang menerimanya. Bagaimanapun, ini menjanjikan tidur yang nyaman. Yah, itu disebut hadiah kerajaan, jadi mungkin itu senjata? Mungkin akan lebih baik untuk memberikan senjata di sini, tetapi akan menimbulkan kesalahpahaman yang aneh bagi para prajurit jika aku memberikan senjata di sini, dan itu adalah hadiah untuk Lexia-san. Akan merepotkan jika menerima senjata, tapi tidak perlu khawatir jika itu adalah futon. Entah kenapa, mata Arnold sama membelalak saat aku mengeluarkan kasur sambil memikirkan itu. Oh, kamu punya item box? Ups, apakah ini kejutan juga di sini? Aku tahu ini tidak biasa untuk guild pedagang, tapi hanya ini yang harus kulakukan karena aku menyimpannya di kotak item. Jika aku ingin menyembunyikan kotak item, aku harus memikirkan sesuatu yang bisa dilakukan dengannya. Aku mengeluarkan tempat tidur, dan salah satu tentara mengambilnya dan menyerahkannya kepada Lexia-san. Apa itu? Tidak mungkin, kasur. Arnold sama, yang melihat prajurit itu menyerahkan kasur kepada Lexia-san di sisinya, menatap wajah Lexia-san dengan ekspresi panik. Lalu entah kenapa, pipi Lexia-san menjadi merah. Yah, Yuya sama, kamu sangat berani. Saat aku memiringkan kepalaku, tidak mengerti maksudnya, wajah Arnold sama memerah dan berteriak. Kamu merayu Lexia secara terbuka di hadapanku di sini? Apa yang kamu bicarakan? Merayu, maksudnya itu apa? Apakah kamu ingin berpura-pura tidak tahu? Cukup, keluar dari sini sekarang. Aku datang ke sini karena aku dipanggil dan sekarang dia ingin kamu pergi? Owen-san meletakkan tangannya di dahinya dan meratapiku, karena aku tidak lagi memahami alasannya dan hanya bingung. Itu benar, aku sudah melupakan semuanya, tapi Yuya Dono bukan dari negara ini. Jadi tidak mengherankan jika dia tidak mengetahui adat istiadat. Adat, kebiasaan. Saat aku memucat karena kata-kata yang tidak enak, Owen-san menatapku dengan gelisah. Yuya Dono, di negara ini, memberikan tempat tidur kepada lawan jenis berarti kamu ingin menikahinya atau berbagi tempat tidur dengannya. Dengan kata lain, jika kamu memberi Lexia sama kasur sebagai hadiah, maka Yuya Dono yang membuat undangan itu. Jika ini adalah hadiah yang berbeda, maka tidak akan terjadi apa-apa. Itu kesalahanku. Aku bahkan tidak bisa memahami adat istiadatnya, itu sudah pasti. Jadi aku sudah meminta putrinya, Lexia-san, di depan mata Arnold sama untuk malam ini, saat pikiranku dikaburkan oleh beratnya apa yang telah kulakukan, aku melihat Arnold sama mengambil pedang dari orang berjubah yang menunggu di dekatnya. Cukup, jika kamu tidak pergi, maka kamu akan berubah menjadi karat pedang pemotong Gritchley di sini. Yang mulia, mohon tenang, Yuya Dono tidak tahu adat istiadat negara ini. Tidak perlu berdiskusi lagi. Tidak, tenanglah, kenapa kalian memberinya pedang juga? Saat Owen-san berusaha mati-matian untuk menghentikan Arnold sama datang untuk menebasku yang tertegun, Knight, yang telah terbaring di tanah tanpa mempedulikan situasinya sampai sekarang, tiba-tiba bangkit. Kemudian Knight menatap langit-langit dan mulai mengaum. Gurururu. Knight? Aku dikejutkan oleh Knight, yang tiba-tiba mulai mengaum, dan ketika aku mengalihkan pandanganku ke tempat Knight juga menatap tajam. Yang mulia? Apa? Tiba-tiba, beberapa pria berbaju hitam muncul dari langit-langit ruangan. Apa orang-orang ini? Yang mulia, ke belakang aku sekarang. Lexia, tetaplah bersamaku. Kemudian Owen-san dan para penyihir yang menjaga Arnold sama melangkah maju untuk melindunginya, dan Luna berdiri untuk melindungi Lexia-san. Siapa kalian? Kamu yang akan mati, kamu tidak perlu mengetahuinya. Salah satu orang berjubah hitam mengucapkan kata-kata Arnold sama dengan kata-kata dingin, dan saat dia memberi isyarat untuk mencari di sakunya, dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kristal misterius. Hei, hentikan orang itu. Panah api. Kristal yang dipegang oleh pria berjubah hitam itu bersinar saat orang-orang berjubah itu membuat panah api tampak menghentikan pergerakan sosok berjubah hitam itu dan melepaskan semuanya sekaligus.
Menyegel penghalang ajaib. Apa? Pada saat itu, anak panah api yang terbang ke arah pria berbaju hitam menghilang. Sayang sekali, sekarang tidak ada seorang pun yang bisa memasuki tempat ini, dan tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat menggunakan sihir. Satu-satunya orang yang perlu kami waspadai dalam penjagaanmu adalah Owen dan para penyihir istana di sana, tapi begitu kita mematikan sihir seperti ini, kita hanya perlu mengkhawatirkan Owen. Kepalaku penuh dengan orang-orang yang datang ke sini dan tidak masuk akal bagiku bahwa mereka benar-benar ditujukan untuk penonton. Sudah, hentikan. Ayolah, Arnold. Dan sekarang, Lexia, kamu akan mati di sini? Saat dia mengatakan itu, pria berbaju hitam sekaligus menyerang Arnold sama dan yang lainnya. Owen Sun dan Luna berhasil mempertahankan mereka, namun karena jumlah mereka yang berbeda dan keterampilan yang tampaknya moderat, bahkan Owen Sun dan yang lainnya kesulitan menghadapi mereka. Orang-orang berjubah telah mencoba beberapa kali untuk mengaktifkan sihir, tapi rupanya, pria berbaju hitam itu benar, mereka tidak bisa menggunakan sihir di ruangan ini sekarang, dan lebih jauh lagi, mereka bilang tidak ada yang bisa menerobos masuk, bahkan jika mereka menunggu bala bantuan, mereka tidak akan datang. Mari kita lihat, aku baru saja meninggalkannya beberapa waktu yang lalu, tapi tidak peduli bagaimana kelihatannya, bukan? Merasakan hal tersebut, aku langsung memberikan instruksi kepada Knight dan Akatsuki. Knight, ikut aku dan netralkan orang-orang berbaju hitam bersamaku. Akatsuki, sepertinya kamu tidak bisa menggunakan sihir di tempat ini, tapi Sanctuary Akatsuki adalah sebuah skill, jadi mungkin tidak apa-apa, dan jika ada yang terluka, gunakan itu untuk menyembuhkan mereka, oke? Gup. Buhi. Baik Knight maupun Akatsuki menanggapinya dengan riang, dan aku tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Seperti yang aku katakan, aku menggunakan kekuatan kaki langsung aku untuk mendekati salah satu pria berjubah hitam yang paling dekat denganku. Pria itu berteriak dengan bodoh, terkejut melihatku tiba-tiba di punggungnya, tapi aku mengabaikannya dan, menyadari ajaran kelincisan, aku menendang tubuhnya, menahannya sebaik mungkin. Bang! Pria berbaju hitam yang aku tendang diledakkan, menyeret anggota kelompok lainnya ke bawah, dan menabrak dinding, membuat mereka pingsan. Tiba-tiba, beberapa orang tidak sadarkan diri karena seranganku, yang menarik perhatian tidak hanya para pria berbaju hitam tetapi juga Owen Sun dan yang lainnya. Jika aku tidak bisa menggunakan sihir, sebaiknya aku tidak menggunakannya. Atau lebih tepatnya, karena aku tidak terbiasa bertarung dengan sihir, lebih mudah bertarung dalam kondisiku saat ini. Yah, untuk memastikan bahwa aku benar-benar tidak bisa menggunakan sihir, aku mencoba memunculkan api di telapak tanganku agar muncul. Tapi hasilnya baik-baik saja. Apa? Bagaimana kamu bisa menggunakan sihir? Pemimpin penyerang meneriakkan hal itu saat aku muncul, tapi aku juga tidak mengetahuinya. Aku baru saja memeriksanya, dan berhasil. Itu adalah sirkuit sihir yang sangat spesial milik orang suci, mungkinkah itu penyebabnya? Bagaimanapun juga, itu adalah sirkuit ajaib dari seseorang yang sepertinya telah melangkah ke alam dewa. Namun, karena tak seorang pun selain aku yang tampaknya benar-benar bisa menggunakan sihir, sepertinya hanya akulah satu-satunya yang saat ini bisa menggunakan sihir. Ini ruangan dalam ruangan, dan jika terjadi kebakaran atau banjir, sulit untuk membersihkannya. Dan meskipun aku bisa menggunakan semua senjata yang bukan sihir, seperti sihir, aku takut menggunakan senjata dengan buruk dan menghancurkan ruangan, jadi kali ini aku akan mengalahkan mereka hanya dengan sebuah tendangan. Aku hanya menggunakan semua teknik yang diajarkan kelincisan kepadaku melawan monster, dan itu akan menjadi latihan yang bagus. Sementara para pria berjubah hitam menatapku dengan tercengang, aku langsung menendang dengan Knight, menghilangkan kesadaran mereka satu demi satu. Seperti yang diharapkan dari Yuya sama, aku tidak percaya kamu mengalahkan mereka dalam sekejap. Yuya, bukankah kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Iya, kekuatan itu telah membantuku. Saat mereka melihatku melawan para pria, Lexia Sun dan Luna mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengar mereka dengan baik karena aku terlalu fokus pada pertarungan. Sebaliknya, sungguh menakjubkan betapa normalnya Lexia Sun, sang putri, dalam situasi ini. Apa yang kamu? Dan hanya orang pertama yang menggunakan kristal itu dan menatapku dan berkata begitu, tapi aku mengabaikan kata-katanya dan memukulnya dengan tendangan terakhir. Aku melihat sekeliling lagi dan melihat bahwa orang itu juga menabrak dinding dan pingsan. Knight telah menjatuhkan beberapa orang, dan Akatsuki tidak bertindak dengan baik, jadi kurasa tidak ada yang terluka. Itu bagus. Lega untuk saat ini, aku bertanya pada Arnold sama dan yang lainnya, yang masih tertegun.
Jadi, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang ini? Hah, Owen, ikat orang-orang ini sekarang? Hah, diinstruksikan oleh Arnold sama Owen-san dan yang lainnya, bersama dengan para penjaga, menahan penyerang yang tidak sadarkan diri. Kemudian, sambil menahan mereka, tudung pria berjubah hitam dilepas, dan saat mereka memeriksa barang-barang mereka dengan cermat, Owen-san menemukan sebuah benda dan membeku. Ini adalah... Ada apa, Owen? Apa yang kamu temukan? Ya, pada pria ini, ada lambang yang mulia Pangeran Raegar. Apa? Mata Arnold sama melebar lebih dari sebelumnya oleh kata-kata Owen-san, dan dia duduk di singgasananya tanpa kekuatan dan memberikan satu instruksi. Masukkan mereka ke dalam sel dan jaga agar mereka tetap waspada. Aku minta maaf, tapi aku akan kembali ke kamar aku sebentar. Dengan langkah pusing, Arnold sama pergi bersama pengawalnya. Sebagai gantinya, sekelompok tentara baru tiba dan membawa para penyerang yang ditahan di bawah arahan Owen-san. Saat aku membantu tanpa pengertian, aku hanya menonton adegan bersama Knight dan yang lainnya, ketika Owen-san mendekatiku dengan ekspresi serius di wajahnya. Maafkan aku, Yuya Dono. Sungguh menyakitkan bagiku untuk memberitahumu hal ini setelah kamu datang ke ibu kota kerajaan, tapi kerajaan sedang kacau sekarang. Yuya Dono, bisakah kamu membantu kami demi ibu kota kerajaan? Atau lebih tepatnya kerajaan? Tanpa benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi, aku terjebak dalam permasalahan seputar kerajaan.